Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Kami menikmati hari yang baru, semangat yang baru yang Kau beri. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saya ulangi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Salam bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 4 ini kalau kita baca perikopnya secara keseluruhan adalah manusia baru dalam Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia ya. Terjemahan baru, manusia baru. Tentu kalau ada yang baru, ada yang lama, begitu. Ada yang lama. Saudara-saudari yang terkasih, kalau perikopnya dikatakan di sini adalah manusia yang baru, ada kebaruan, ya. Apa yang mencirikan kebaruan itu? Apa yang mencirikan sesuatu yang baru ataupun manusia yang baru itu? Yang mencirikannya salah satunya dari yang dibacakan renungan bagi kita tadi adalah dibaharui di dalam roh dan pikiran. Roh kita, pikiran kita dibaharui melalui pembaharuan roh Allah yang bekerja di dalam roh dan pikiran kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hadir di dalam Kristus bagi kita, berinkarnasi, artinya sama seperti manusia. Itu arti sederhana inkarnasi, menjadi sama seperti manusia. Kenapa Allah hadir menjadi sama seperti manusia di dalam Kristus? Karena manusia yang berdosa. Rohnya berdosa, pikirannya berdosa, jiwanya berdosa, semua tindak tanduk manusia berdosa. Maka perlu Allah hadir di dalam diri Kristus Yesus menjadi serupa dengan manusia. Bisa dilihat, bisa diikuti, bisa diteladani dalam kehidupan. Kalau kita lihat pengalaman Musa ketika berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, sebelum dia menjadi nabi, di Keluaran 3, Musa hanya diizinkan melihat punggung Allah. Itu pun Musa sangat gemetaran. Artinya saudara-saudari terkasih, Musa saja sangat gemetaran melihat punggung Allah. Maka Allah melakukan metode, melakukan cara kreatif dengan menghadirkan diri sebagai manusia di dalam Kristus Yesus, sehingga tidak hanya punggung dalam tanda petik ya, tidak hanya punggung Allah itu yang dilihat, tapi semua tubuh, semua kebertubuhan Allah di dalam diri manusia bisa dilihat di dalam Kristus. Maka Allah menebus kita karena kita adalah manusia yang berdosa.
Kita tidak akan mampu menghadapi penghakiman Allah itu. Maka Allah harus memberikan anaknya yang tunggal menjadi tebusan bagi kita semua orang berdosa. Dia menebus kita mati sebagai manusia. Maka dengan itu dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kematian, sehingga kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Walaupun kita nanti pasti akan mati, tapi bukan lagi kematian itu menjadi momok bagi kita. Justru kematian itulah sarana perjumpaan kita dengan Tuhan, bukan juga mati bunuh diri, bukan. Tapi dari penjelasan yang saya jelaskan ini tadi, saudara-saudari terkasih Bapak Ibu, ini mau mengatakan bahwa roh kita, pikiran kita sudah diperbaharui oleh Allah, sudah diubahkan, sudah mendapatkan kebaruan oleh Tuhan Allah itu sendiri melalui pekerjaan penebusannya yang dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dibaca kelanjutannya ayat 24, karena ini kan renungannya kan cuma satu ayat. Ayat 24, saya bacakan lagi dari ayat 23 ya. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama memberontak. Manusia lama tidak ingin ditekan oleh Tuhan, tidak ingin tertekan. Dia ingin mendapatkan kebebasan, tapi justru kebebasan yang salah kaprah. Akhirnya ketika dia salah kaprah mengartikan kebebasan itu, dia tidak dibebaskan oleh iblis. Maka perlu pembebasan yang datangnya dari Tuhan. Sekarang kita sudah bebas untuk melayani Tuhan. Kita tidak perlu lagi memperhitungkan cemoohan orang, bulian orang ketika kita diejek dalam pelayanan. Yang penting kita melayani sepenuh hati dengan Tuhan. Itulah ciri-ciri manusia yang sudah baru, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tidak penting lagi apa omongan orang, tapi apa kata Tuhan bagi kita. Itu yang paling penting, saudara-saudari terkasih. Bukan berarti kita nggak dengar masukan. Benar, kita harus dengar masukan, tapi apa kata Tuhan lah yang harus kita dengarkan dalam hati sanubari kita. Dengan begitu roh dan pikiran kita benar-benar diubahkan, karena kita dikuasai oleh kekuatan firman Tuhan itu. Kita dikuasai oleh Allah yang bekerja melalui rohnya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus mengemukakan perbedaan yang positif yang harus mencirikan hidup baru sebagai anggota jemaat, sebagai anggota warga kerajaan surga. Dia memulai dengan supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Terus menerus itu berlangsung, berproses di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang kita jalani. Tidak hanya stuck di situ saja. Begitu dia kira-kira. Artinya ini mau mengatakan bahwa selain daripada pembaruan ini, Paulus katakan bahwa kita harus memakai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Siapa manusia baru itu? Ya, siapa manusia baru? Ya tentu kita lah yang menerima penebusan yang datangnya dari Tuhan Allah yang dikerjakan oleh Kristus. Siapakah manusia yang benar-benar melakukan kehendak Allah? Yaitu Yesus Kristus. Dialah 100% manusia, 100% Allah. 100% manusia yang sempurna melakukan kehendak Allah. Itu yang harus kita tiru, kita teladani, kita contoh secara perlahan-lahan by the process dalam kehidupan kita. Jadi manusia baru berbeda sekali dengan manusia lama. Manusia lama dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat. Manusia baru tidak begitu. Dia diciptakan menurut kehendak Allah. Keinginannya adalah menyukakan hati Allah. Roh dan pikirannya sudah tertuju kepada Allah, sudah dialamatkan hanya kepada Allah saja. Jadi dia berada di bawah kuasa dan pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang sudah menciptakan dia secara baru, secara luar biasa, mendapatkan kebaruan yang datangnya dari Tuhan. Jadi oleh dan di dalam Allah kita dibenarkan dan dikuduskan, ya. Artinya kita sudah bisa layak berdiri di hadapan Allah karena kita sudah dibenarkan. Jadi berbahagialah, bersukacitalah. Bersukacita bukan karena harta kita banyak, bersukacita karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan diperbaharui oleh Tuhan. Itulah sukacita yang kita yang terbesar, bukan yang lain. Sukacita saya yang terbesar adalah saya layak dibenarkan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat saya. Tapi itulah arti sola gratia, kasih karunia yang tidak bisa saya beli. Tapi Allah sudah menebus saya dengan harga yang mahal. Maka jalanilah hidup dengan berharga. Jalanilah hidup dengan penuh hormat, seterhormat bagaimana Allah menghormati kita dengan baik. Jangan tanya lagi, aku baik atau tidak. Justru kita orang baik. Semakin kamu katakan kamu baik, semakin kurang kebaikan itu.
Tidak perlu kita bilang, kita gembar-gemborkan, berkoar-koar kita baik, sementara kita nggak menjalankan kebaikan. Cukup ketika kita tahu bahwa kita baik, lakukanlah kebaikan itu. Perlihatkanlah kebaruan hidup dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang telah memimpin hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kiranya firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjalankannya dengan baik dan benar. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat GPKP Rungkun Cilengsi, secara khusus kepada keluarga Pendeta Sri Pinta dan Naras dan juga anak kami. Tuhan juga berkati, kiranya pelayanannya boleh menjadi berkat, pelayanan prima, pelayanan berkualitas yang selalu Dia tunjukkan. Kau limpahkan rezeki, sehatlah mereka semua, dan Engkau teguhkan iman percayanya. Apapun yang menjadi rencananya untuk di masa depannya, untuk studinya, Tuhan berkati. Berkati juga jemaat GBKP Cilengsi, kiranya kesatu hatian, bersatu padu mereka untuk terus mengabarkan Injil, menjadi pelaku-pelaku kebaikan Tuhan, pelaku aktif dalam pelayanan. Dalam kepelbagaian mereka, mereka tidak saling bergesekan, tapi lebih menambah warna dengan baik, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Engkau limpahkan rezeki, sehat, dan Engkau teguhkan iman percaya mereka. Pertodiakan kami, Tuhan juga berkati. Kiranya mereka boleh menjadi contoh, menjadi teladan. Mereka boleh memotivasi jemaat untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati keluarga Pertodiakan kami, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajari kita. Doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.